This is As-Sira Al-Halabiyya. Let us see. This is an official Islamic website. This is what the poor Safiya she did when she saw her family being killed and slaughtered. Safiya, she was kidnapped and enslaved. With her, her cousin. And Bilal, he brought them, he walked by them, over the dead Jews. He made them walk over the dead bodies of her families. And when the cousin of Safiya, she saw her families in the floor, she started screaming and she started throwing dirt and mud or sand in her face and her hair. When the Prophet, he said that, he saw her, he says, keep the shaitan away from me. I mean, look how evil. He did not say, have a mercy. He says the women, she just, saw her family getting killed. No, he considered her shaitan. So this is why he did not take her right away. Because they start putting dirt in their head. So Muhammad, he says, keep them away, those shaitan, keep them away. And then he said to Bilal, Bilal, don't you have mercy, man? You make them walk over all those dead bodies. Look how merciful he is. A report about this hadith. So one report says that the first one who took her is Dihya al-Kalbi, and then Muhammad, he exchanged with Dihya 4 slaves from the Jews, 4 women slaves for sex with Safiya. When he saw her, he saw that she had green eyes, as it says here. So they are talking about a dream she saw too. And here it says, Safiya, she said that when she became owned by Muhammad, he was the most person she hate, because he killed my father and my husband and my people. Let us see if we can find more reference in English. تاريخ مدينة دمشق ابن عساكر, volume number 16, page number 46. Here in Arabic it says, and we will translate, and we will use Google translation, and I will give you the link. So Muhammad, after he killed her family and her tribe, he took her to his tent and he raped her. So when he woke up in the morning, he said, he found a guy in front of the tent. His name is Abu Ayyub. He said, Allahu Akbar. And Abu Ayyub, he have a sword in his hand. The Messenger of Allah, he said to him, what's wrong? What's up? He said, oh, she is a slave and she is a new, she became yours now, like a bride for you to F her. And you are the one who killed her father, her brother, her husband. And I did not trust her to be with you alone. So the Prophet, he laughed. You see the devil? He don't care. And here we go. Let us translate to English. So when he come in the morning after he raped this woman, he saw Abu Ayyub, and he said to him, what's up? Abu Ayyub was holding his sword, and he said, so he spent the night in the front of the tent of Allah Messenger at the entrance. And Abu Ayyub, he said, when he saw the messenger said to him, what's wrong with you, Abu Ayyub? He said, I did not sleep this night, O Messenger of Allah. The Messenger of Allah, and grant him peace, he said, why, Abu Ayyub? He said, when you entered into the women and you mentioned that you killed her father and her brother and her husband and all the population of her clan, so I was afraid that she will assassinate you. Do you see it? Kinana ibn al-Rabi merupakan pemimpin benteng Katiba di Khaybar.
Sebagian besar masyarakat di daerah Katiba merupakan suku Yahudi Bani Nadir dari Medina. Kinana merupakan suami dari Safiyah binti Huyai. Mereka adalah pengantin baru. Masa bahagia dan damai mereka mendadak terhenti karena Nabi Muhammad menyerang benteng Katiba. Kinana ditangkap dan dibawa menghadap Nabi Muhammad karena Nabi ingin mengetahui di mana harta karun Bani Nadir. Kinana, di manakah kau sembunyikan harta milik Bani Nadir? Harta apaan? Kami tak punya harta, kami ini petani, bukan bandit kayak kamu. Kurang ajar kamu, hati-hati kalau bicara dengan Nabi Allah. Nabi aspal kali, kamu itu pembunuh dan pemerkosa. Zubair, siksa dia sampai mengaku. Baik, Rasulullah. Zubair mengambil ranting dan menyalakan api di dada Kinana, membakarnya sampai mengakibatkan rasa sakit yang parah. Sebelum disiksa, Kinana telah terluka, sehingga sewaktu disiksa, dia pingsan, tapi dia tidak mengaku apapun. Wah, si kafir pingsan. Mas Lama, potong kepalanya. Baik, Rasulullah. Ini keterangan dari Sejarah Islam oleh Tabari, volume 8, halaman 122-123. Kinana tidak mau mengaku, sehingga Rasul Allah memberi perintah pada Al-Zubair bin Al-Awam, siksa dia sampai dia mengaku apa yang dimilikinya. Al-Zubair terus saja memutar tongkat api di dadanya sampai Kinana hampir mati. Lalu Rasul Allah menyerahkannya kepada Muhammad bin Maslamah, yang lalu memotong kepala Kinana untuk membalas kematian saudaranya Mahmu bin Maslamah. Menurut Waqidi di bukunya Al-Maghazi, halaman 351, semua lelaki Yahudi kalangan atas di Khaybar dibantai. Sedangkan untuk bangsawan orang Yahudi, dan orang-orang berada di antara mereka, yakni anak-anak laki Abu Huwaqiyah, Salam bin Miskam, dan Ibn al-Ashraf telah dibunuh. Orang-orang yang tersisa adalah mereka yang tidak memiliki kekayaan dan para buruh. Bagian yang paling menarik dari jihad bagi para tentara muslim adalah pembagian tawanan wanita dan harta jarahan. Sang Nabi memeriksa terlebih dahulu untuk memilih bagi dirinya yang terbaik dari tawanan wanita dan harta jarahan. Sahih Bukhari, nomor 335. Nabi berkata, "Barang jarahan adalah halal bagiku, tapi tadinya tidak halal bagi siapapun sebelum aku." Seorang prajurit muslim bernama Dihya Al-Kalbi tidak sabar menunggu jatah jarahannya. Ketika Nabi Muhammad masih memilih-milih, Dihya datang menemuinya. Ya Rasulullah, berikan padaku seorang dari para tawanan wanita. Baiklah. Silakan pilih yang kau sukai. Dihya segera pergi dan mengambil Safiyah. Kau sekarang jadi milikku, Safiyah. Loh, aku juga pengen dapet dia. Wah, dia dapat yang tercantik. Haha, lo semua lambat sih. Kalau kita gak dapet Safiyah, Dihya juga gak boleh dapet dia. Betul, mari temui Nabi. Saat itu, Nabi Muhammad sedang membagi harta jarahan. Semua jarahan yang diambil dari benteng Nata dan Sik adalah milik para prajurit. Semua jarahan dari daerah Katiba adalah milikku. Dihya membawa Safiyah ke podoknya. Safiyah, aku telah kenal kamu sejak di Medina. Aku selalu menginginkanmu untukku sendiri. Sekarang Allah mewujudkan keinginanku. Jangan sentuh aku. Kau pasti akan suka padaku. Sembarangan, aku ini sudah menikah. Ya Rasulullah, engkau berikan Safiyah binti Huyai pada Dihya. Dia itu wanita terkemuka dari suku Quraiza dan En-Nadir. Wanita seperti itu hanya layak bagimu. Sahih Muslim, buku 008, nomor 3329. Anas melaporkan, Safiyah menjadi bagian Dihya dalam pembagian barang jarahan, dan mereka memuji kecantikannya di hadapan Rasul Allah, sambil berkata, "Kami tidak pernah melihat yang seperti dia di antara para tawanan perang." Hawa nafsu Nabi sekuat 30 lelaki mendadak terangsang berat. Bilal, temui Dihya dan bawa Safiyah padaku. Baik, Rasulullah. Bilal lalu pergi ke pondok milik Dihya. Aku lagi sibuk nih. Pergi lo.
Dihya, Rasulullah menginginkan Safia. Berikan dia padaku. Ya enggak bisa, dia kan sudah memberikan Safia padaku. Hei! Bilal membawa Safiyah dan saudara iparnya menemui Nabi Muhammad agar Nabi bisa memilih salah satu atau keduanya baginya. Tapi Dihya belum mau menyerah. Kurang ajar kamu. Safia itu milikku. Sewaktu melihat mayat abangnya, adik perempuan Kinana menjerit histeris. Nabi yang katanya penuh kasih sayang itu jadi jengkel. Bawa pergi setan perempuan ini jauh-jauh dariku. Kesalahan setan perempuan itu hanyalah menangis saat melihat mayat abangnya. Kamu tak punya rasa kasihan, Bilal, sehingga kau tega membawa kedua wanita itu melewati mayat suami dan abangnya. Ya, Rasulullah, aku tak menyangka bahwa engkau akan merasa tidak suka. Aku hanya ingin dia melihat kehancuran Safiyah masyarakatnya. dihadapkan kepada Nabi Muhammad. Nabi lalu mengenakan jubahnya pada Safiyah, sebagai tanda bahwa Safiyah adalah miliknya. Sahih Bukhari, nomor 2228. Safiyah merupakan salah seorang tawanan wanita. Dia awalnya adalah bagian jarahan Dihya Al-Kalbi, tapi dia lalu dimiliki Nabi. Tapi Dihya tidak mau menyerah begitu saja. Nabi Muhammad segera membawa Safiyah ke tendanya. Ketika Nabi hendak menghampiri Safiyah, dia menolak. Bagaimana mungkin dia bisa menyerahkan dirinya pada pria yang beberapa jam yang lalu baru saja membunuh keluarganya yang dikasihinya? Kenapa kau menolak aku, Safiyah? Aku tak suka sama orang yang suka main bunuh, rampok, jarah. Wah, ngawur itu. Bukan kami yang melakukan itu, tapi Allah lah yang membunuh mereka melalui tangan-tangan kami. Ini ayatnya. Quran, Surah Al-Anfal, ayat 17. Sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Selain itu, kafir bukanlah orang-orang yang tak berdosa, mereka itu menolak Allah. Begitu kami telah membunuh mereka, maka halal bagi kami istri-istri dan anak-anak perempuan mereka. Menurut Quran, Surah An-Nisa, ayat 3 dan 24, Surah Al-Mu'minun, ayat 6, Surah Al-Ahzab, ayat 50, Surah Al-Ma'arij, ayat 30. Karena itu janganlah bersikap begitu. Aku tak mau buang-buang waktu. Jika kau tetap menolak, maka aku akan kembalikan kau pada Dihya. Safiyah sadar bahwa dia tak berdaya untuk menolak.